Halo guys, jumpa lagi dengan gue Iyas. Kali ini gue akan membahas 10 tips gimana sih cara menghadapi pasien atau mungkin saudara atau kerabat yang terkena kanker kelenjar getah bening. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komennya. Thank you guys. Oke, sekarang langsung aja ke tips yang pertama. Jangan nanya kapan nikah. Ini applicable sebenarnya untuk pasien yang masih single ya, alias belum menikah. Untuk kalian yang sehat aja, pertanyaan ini udah cukup annoying ya. Apalagi misalnya kanker kelenjar getah bening itu rata-rata diderita oleh yang usianya masih cukup muda. Biasanya yang kena kanker kelenjar getah bening ini, sekalinya muda banget, di bawah 30, sekalinya tua tuh mungkin sekitar di atas 50. Biasanya kayak gitu statistiknya. Jadi kalau misalnya kalian menemui pasien kanker kelenjar getah bening yang masih umurnya 20-an, itu kemungkinan besar pasti belum menikah. Sekarang kita struggle aja untuk sembuh itu tuh udah sangat berat. How come kalian nanyain kita kapan nikah? Itu udah bukan fokus kita banget. Karena kita untuk sembuh aja tuh susah. Dan lagi kalau kemoterapi itu ya, apalagi buat cowok, itu juga mengurangi fertilisasinya atau kesuburannya. Sehingga spermanya aja itu harus dibekuin. Jadi rasa-rasanya kalau untuk menikah punya anak bukannya mustahil, tapi itu masih terlalu jauh kalau misalnya sekarang pun masih ongoing pengobatan ataupun bahkan baru didiagnosis. Terus misalnya lagi di opnam, terus nggak tahu ini tiba-tiba saudara antah berantah atau misalnya temen atau kerabat yang nggak terlalu kenal tapi mau basa-basi terus nanya kayak begitu. Makanya waktu itu sampai ada yang gue bilang sih cukup keterlaluan ya, makanya menikah biar ada yang ngurusin. Kayak hello ini gue cari istri apa cari ART gitu kan, jadi kayaknya itu sangat nggak tepat. Kemudian tips yang kedua, jangan sekali-kali memaksakan kehendak. Jadi usu boleh tapi jangan maksa. Jadi kanker itu maksud gue pasien kanker itu cenderung lebih mendengarkan orang yang on the same boat atau sama-sama penderita kanker yang bener-bener ngalamin persis. Tapi pengalaman gue yang ngasih usul itu kadang sering yang bukan mereka yang kanker tapi kayak saudaranya lah yang kanker atau temennya yang kanker, dan mereka tuh ngusulinnya kayak oh nyokap gue sembuh kankernya gara-gara ini gara-gara itu. Oke, gue sih terima dan gue yakin yang lain itu juga pasien kanker itu pasti akan terima. Tapi kalau jatuhnya udah maksa, kayak misalnya kamu harus minum yang ini, tinggalin kemoterapi, terus habis itu yang ini tuh bagus, terus habis itu harus nih yang ini kamu rutin aja nanti kankernya sembuh. Terus habis itu kalau misalnya kita terima doang terus kita belum dilakuin, nanti maksa tuh, lu sih belum ngelakuin ini, udah lakuin aja ini. Jadi kalau ngasih usul satu, oke, kita pasti terima tapi jangan dipaksa. Itu tuh justru akan menurut kita annoying banget. Lagian kanker tuh cocok-cocokan banget. Ada yang mungkin sembuh dengan metode alternatif, ada yang sembuhnya dengan kemoterapi, ada yang malah sembuhnya hanya dengan berdoa doang. Itu tuh ada, ini case by case banget. Nggak kayak flu yang udah pasti obatnya satu jenis itu pasti sembuh. Atau misalnya kalau pusing obatnya cukup paracetamol, panadol gitu, itu udah gitu loh. Nggak si linear itu. Ini tuh agak aneh, case by case tuh beda orangnya. Jadi kalau dipaksain, apalagi kita dengarnya dari orang yang bukan kanker juga, itu kita pasti akan berasa kesel. Tips yang ketiga, jadi kalau mau semangatin itu boleh banget, silakan aja. Tapi jangan berlebihan, jangan kayak tiap detik, tiap menit kayak kita di-push untuk selalu semangat. Kayak hello ini sakit yang kronis banget. Jadi kalau misalnya kita disuruh semangat pun dari orang lain itu sebenarnya agak susah. Semangat itu harus dari diri kita sendiri. Selama dari diri kitanya sendiri itu masih belum bisa mengendalikan diri untuk lebih semangat, untuk lebih mencari distraction dan lebih tidak fokus ke penyakitnya, dari orang luar itu akan mental. Rata-rata tuh kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau semangatin, silakan aja. Cuma lihat takarannya dan lihat kondisi pasiennya itu apakah lagi bete apa enggak. Karena yang semangatin kan juga banyak ya. Kita sering mendengar hal yang sama itu dari berbagai sumber. Dan itu kalau misalnya tiap kali, tiap detik, itu juga sebenarnya impact-nya agak kurang signifikan ya gue bilang. Selama dari dirinya pasien sendiri itu belum bisa, itu nggak akan terlalu ngefek. Yang ada malah pasiennya tuh berasa
Ya udahlah, lu tau apa sih, lu menyemangati gue gara-gara hidup lu tuh baik-baik aja. Lu menyemangati, lu jangan gini dong, harus lebih semangat, harus lebih happy apa segala macem. Dan itu datangnya juga bukan dari yang sesama pasien kanker. Yang sesama pasien kanker aja saling menyemangati, itu bisa aja kalau keadaannya lagi buruk, si sang pasien kanker yang disemangatin itu bisa aja juga agak nggak terima, karena kan bisa aja mikirnya kayak, ya lu oke lah sama-sama kanker, tapi lu kan udah sembuh, nggak sesakit gue gitu. Jadi hindari menyemangati terlalu sering justru ya. Tetap disemangatin, tapi daily aja itu udah lebih dari cukup. Atau bahkan weekly, jadi nggak perlu terlalu diulang-ulang, semangat dong apa segala macem. Itu nggak perlu terlalu diulang-ulang. Kalau gue sih semangat dari kalian, gue ambil positifnya aja. Tapi sekali lagi, kalau misalnya itu terlalu berkali-kali, itu rata-rata nih pasien kebanyakan itu nggak akan berasa senang justru. Tips yang keempat. Nah ini kalau kalian bertindak sebagai teman, apalagi keluarga ya, terutama nih keluarga nih, kalau bisa itu selalu available saat dibutuhkan. Selalu available di sini bukan berarti maksudnya selalu berada di samping, dampingin di tempat tidur, nggak literally seperti itu juga. Kadang-kadang malah kita sebenarnya pengen menyendiri. Cuma kalau misalnya ada butuh sesuatu, misalnya tiba-tiba gue pengen minum dan gue nggak bisa berjalan gitu ya, ngambil minuman, kalau bisa itu selalu ada. Dan kalaupun misalnya pergi ditinggalin kayak di rumah sendiri, waktu itu gue juga pernah seperti itu, I really don't mind kadang-kadang, karena gue memang lebih suka sendiri. Tapi kalau misalnya gue butuh sesuatu, bahkan itu kayak cuma ngobrol doang, itu kan ngobrol doang tuh kayak one call away ya. Sekarang tinggal nelfon aja atau bahkan video call itu juga bisa gitu ya. Itu kalau bisa selalu available. Kadang-kadang nggak diangkat sih, kita pasti masih maklum ya. Cuma kalau misalnya unavailable-nya itu kayak for a long time, itu nggak gue rekomen ya. Jadi kalau misalnya sebagai anggota keluarga dan punya anggota keluarganya yang lagi cancer, itu justru mendampinginya adalah caranya seperti itu. Dan uniknya lagi nih ya, kadang-kadang kita keinginan itu cepet banget shiftingnya. Misalnya gue lagi pengen bakso saat ini, jangan junk food deh, yang sehat dikit lah ya, lagi pengen salad gitu. Nah, terus nggak dipenuhi saat itu juga, nanti 15 menit kemudian itu juga bisa berubah tuh. Jadi kalau bisa kalian selalu available saat masih pengen, apalagi kan biasanya pasien kanker itu tuh susah makannya. Pas lagi pengen itu justru kesempatan kalian sebagai keluarga itu menyemangati juga, terus bikin kita itu juga jadi lebih happy karena keinginan kita tuh tercapai. Jadi pendampingannya yang gue maksud adalah yang seperti itu. Tips nomor 5, ini penting banget. Jangan menghakimi atau judgmental. Jadi pernah waktu itu, ini juga pribadi banget ya, udah masalah agama. Waktu itu gue pernah dibilang, kamu makanya harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Ini orang yang ngomong juga even gak deket sama gue, gak tahu kedekatan gue gimana sama Tuhan. Bahkan nih, gue sebelum kanker juga itu udah aktif sebagai worship leader, sebagai MC juga, terus ke gereja juga rajin gitu. Tapi dia tuh ngejudge seolah-olah karena hidup gue tuh gak bener sebelumnya, karena gue tuh mungkin dia pikir jarang berdoa atau gimana, nggak ngerti lah. Kalaupun dia tidak menganggap seperti itu, tapi dari ucapannya terkesan seperti itu. Jadi itu judgmental banget, dan itu yang ada malah bikin gue jadi males gitu loh. Dia kan sarannya mendekatkan diri dengan Tuhan ya, karena yang ngomong orangnya seperti itu dan hidupnya juga nggak benar-benar amat, malah yang ada gue juga jadi males. Jadi jangan judgmental kayak gitu. Atau enggak misalnya lu sih dulu sering mabok-mabokan, lu sih dulu party, lu sih dulu bandel, lu sih dulu begadang mulu kerjaannya. Jangan kayak gitu. Karena sebenarnya gini, cancer itu tuh random banget. Ada orang yang merokoknya kenceng banget, alkoholnya kenceng banget, itu buktinya nggak kena. Tapi gue yang ini dari case gue ya, gue nggak alkohol, nggak rokok, sehat banget, hidupnya clean eating juga, begadang juga jarang, nggak party-party, DWP gue nggak pernah hadir, itu malah gue kena. Dan olahraga juga gue sering ya, olahraganya tuh bisa dibilang ya agak hardcore lah. Hardcore-nya dalam artian seminggu itu bisa minimal 4 atau 5 kali. Dan itu juga variatif banget. Ada yang main body kayak yoga, ada yang weightlifting, terus ada yang cardio. Itu jadi jangan menghakimi lah. Buktinya gue yang sesehat itu aja bisa kena. Jadi jangan bilang orang yang sering party apa segala macam gara-gara itu jadi kena. Orang yang jarang berdoa, jarang ke gereja gara-gara itu jadi kena. No, itu jangan banget. Kita udah cukup sial dengan kena kanker, ditambah lagi kalau lu ngejudge itu makin memperburuk keadaan. Tips yang keenam, jangan nambah masalah atau drama.
Jadi terutama nih ya dalam keluarga itu kan sering banget ada drama-drama keluarga lah ya, masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri. Kemudian sama pacar juga, apalagi nih kalau misalnya in a relationship kan, kita juga yang sebagai pasien kankernya itu selain mood swing kita juga mengalami degradasi fisik. Waktu itu aja alis gue itu sampai botak, rambut gue sampai botak nih kayak di video sebelumnya. Nah itu bikin kita otomatis nggak pede, dan itu bebannya udah cukup berat buat kita, belum sakitnya, belum juga proses pengobatannya yang sangat berat. Jadi jangan lagi nambah drama-drama kayak hal-hal yang menurut pasien itu nggak penting. Masing-masing orang beda. Gue juga punya hal yang gue nggak suka, tapi kalau misalnya hal itu gue lihat di baik di keluarga gue ataupun kayak di teman-teman gue atau significant one, itu yang ada malah menambah beban. Jadi jangan nambah drama kita lagi. Pasien kanker tuh butuhnya lebih ke positive vibe. Kalau misalnya negative vibes-nya itu sebaiknya nggak usah terlalu dicurhatin ke yang pasien kanker. Jadi hindari negative vibes atau drama-drama yang nggak penting itu. Tips yang ketujuh, ini kalau bisa kalian hargai keinginan sang pasien. Jadi biasanya sih agak unik atau bisa dibilang agak aneh, tergantung orangnya. Sekali lagi, keinginannya tuh bisa macam-macam. Ada yang kalau misalnya tua, biasanya dia itu pengen nostalgia ke tempat dia mungkin pertama kali ketemu jodohnya atau gimana. Kalau in my case, gue pengen traveling ke New York waktu itu sendirian. Gue nggak pengen didampingin, gue pengen bener-bener contemplating di sana, merenung sambil yang waktu itu gue udah kebayang adalah New York itu adalah salah satu kota impian gue, dan gue pengen banget bersantai either di Central Park or Bryant Park or park something like that, sambil gue minum kopi sambil memandangi aktivitas di sana yang menurut gue notabene orang-orang di sana lebih tidak judgmental. Jadi kita mau ngapain aja itu terserah. Mau kita cuma ngelamun di pinggir jalan itu nggak mungkin mereka skepo di sini. Kemudian kitanya juga berasa lebih nyaman, udaranya juga lebih bersih. Jadi gue waktu itu udah kebayang banget pengen seperti itu. Tapi gue ngerasa tiap kali gue traveling sama orang lain itu gue contemplatingnya tuh jadi nggak dapet momennya, merenungnya tuh jadi nggak dapet. Apalagi kalau misalnya ada yang bergantungan, akhirnya guanya juga jadi nggak bebas gitu, mau kemana pasti kan ngekor. Ada yang seperti itu, jadi gue bener-bener pengen sendirian, dan ini harus dihargai. Oke lah, pasti keluarga khawatir. Waktu itu gue juga susah banget meyakinkan keluarga gue bahwasannya gue bisa ke New York sendirian. Gue berusaha meyakinkan gak usah khawatir, gue nya juga kuat sendiri, menjalani baik itu dari flight maupun sampai di sananya. Gue meyakinkan itu cukup susah, tapi tolong dihargai, karena kita itu kalau udah kanker, itu rasanya kita pengen hidup ini kita maksimalin. Hidup yang kayak sisa waktu yang gue punya, itu gue pengen maksimalin. Karena kita berasa hidup kita belum tentu lama gitu. Memang hidup mati di tangan Tuhan, kita juga nggak tahu. Cuma pasti ada keinginan-keinginan seperti itu, karena kita ngerasa kayaknya waktu gue tuh udah warning loh, gue dapet penyakit, dan gue pengen ada sesuatu yang gue pengen lakukan, dan waktu itu belum sempet gue lakuin sebelum gue kena kanker. Jadi kayak inilah my only chance. Itu harus dihargai banget. Nah, tips yang ke-8. Jadi selain menghargai keinginannya, kalau bisa kalian sebagai keluarga memenuhi keinginan sang pasien. Jadi meskipun keinginannya agak aneh ya, kayak tadi gue traveling ke New York, itu kalau bisa ya dipenuhin lah, nggak usah dipenuhin dari segi finansial atau apa, tapi at least kalian merestui. Karena kalau misalnya keinginannya itu kayak nggak direstuin, kitanya juga menjalani agak berat gitu, kayak berasa ada yang ngeganjel. In my case ya, yang ke New York itu kebetulan gue pun bisa mengcover itu sendiri. Jadi tidak memberatkan keluarga gue. Support dari keluarga dan dari teman udah pasti support moral untungnya gitu ya. Meskipun awalnya gue susah meyakinkan. Tapi kalau bisa dipenuhin. Jadi kasarnya gini, kalau gue kan traveling ya, terus kalau misalnya pasien-pasien kanker yang mungkin masih belum punya duit atau apa, tapi dia hobinya belanja, ya kalau bisa diturutin keinginannya belanja gitu, kalian belanjain. Nggak cuma masalah belanja, ada juga yang keinginannya pengen makan sesuatu, dan pengen makan sesuatunya itu tuh yang misalnya susah dicari di sini. Misalnya tiba-tiba pengen bakso bakar Malang dan pengennya yang di Malangnya asli lah, itu kan agak susah ya. Tapi kalau bisa tuh dipenuhin. Atau misalnya tiba-tiba pengen boneka Matryoshka yang bisa dari gede ke kecil itu. Ada juga kalau kalian lihat film-film, ada juga yang keinginannya gue pengen lihat cahaya lampu yang megah, gue bosen di rumah terus atau di rumah sakit terus. Ada yang kayak gitu, penuhin aja. Itu akan membuat pasien kankernya itu justru lebih semangat, lebih happy, dan merasa impiannya itu akhirnya
setidaknya bisa sedikit tercapai lah. Karena dengan penyakit ini gue yakin pasien-pasien kanker ini banyak yang impiannya terhambat, dan banyak juga yang impiannya justru jadi nggak tercapai. Jadi keinginan-keinginan kita ini yang mungkin aneh-aneh, setidaknya memenuhi sedikit banget dari impian kita. Tips yang kesembilan, maklumin kalau terjadi mood swing. Jadi yang terkena kanker, apalagi yang sudah diobatin, itu juga mempengaruhi mentalnya banget. Itu sih parah sih. Jadi selain sakit fisik, kita itu juga mentalnya itu akan sangat terpengaruh. Bahkan lebih parah daripada cewek yang lagi PMS. Bisa aja kita tiba-tiba marah, bisa aja kita tiba-tiba sangat sensitif banget ya. Mungkin bagi orang lain, gue kayaknya kok ngomong biasa aja, tapi ini kok udah tersindir, udah marahnya lebay. Itu sangat wajar. Oke, anger management tiap orang juga beda-beda, dan in my case sih, anger management gue bisa dibilang dari testimoni keluarga juga dan teman-teman itu masih lumayan, meskipun gue juga ngerasa ini agak lebih sensitif. Masalah indera-indera kita tuh juga lebih tajam. Misalnya nih, gue kalau denger teriakan dulu tuh nggak terlalu berasa annoyed. Sekarang kalau misalnya denger teriakan atau yang berisik-berisik dikit, itu tuh gue sangat annoyed dan jadi lebih gampang marah. Nah, di saat seperti itu kalau misalnya disulut lagi, itu udah deh, bisa marah-marahin banget, dan itu untungnya keluarga gue sih maklum banget ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya sampai kalian tiba-tiba dimarahin atau gimana, padahal kalian juga nggak ngerasa salah, itu terjadi karena memang pasien kankernya itu mood swingnya parah banget, jadi dimaklumin aja. Tips nomor 10, dan ini menurut gue paling penting, adalah jangan berpikir bahwasanya karena kita mentang-mentang kita sakit, itu kita jadi berbuat seenaknya. Jangan sama sekali. Apalagi kalau misalnya keceplosan, alah mentang-mentang sakit lu jadi begini, itu jangan banget. Karena kita juga sakit begini bukan kemauan kita, bukan permintaan kita. Dan kita juga kadang-kadang marah, mood swingnya tidak terkendali. Itu juga sebenarnya bukan mau kita seperti itu. Dan kita punya keinginan yang aneh-aneh mungkin yang menurut orang normal. Itu buat kita tuh nggak aneh, karena kita memang pengen banget live my life to the fullest, live our life to the fullest. Jangan bilang mentang-mentang sakit lu jadinya seenaknya minta bakso bakar di Malang, gimana cara menuhinnya. Atau nggak, mentang-mentang lu sakit lu jadi bisa seenaknya kayak begini. Mentang-mentang lu sakit lu jadi bisa seenaknya marahin gue. Aduh, jangan deh. Ini kita juga bukannya being opportunist ya, mentang-mentang kita sakit jadinya kita mau berbuat seperti itu. Enggak, itu tuh benar-benar nggak dibuat-buat. Jadi kalau misalnya kalian sampai keceplosan ngomong kayak gitu, waduh, itu sih udah bahaya banget. Dan menurut gue bukan cara yang tepat untuk menghadapi pasien kanker. Kalau sampai kalian seperti itu, mungkin kaliannya juga lagi bete, kaliannya juga mungkin lagi kesel, dan kitanya juga mungkin bisa aja terlalu banyak permintaan, atau enggak dikit-dikit kita tuh nggak bisa melakukan hal sendiri-sendiri ya. Dalam artian misalnya waktu itu gue pernah nggak bisa jalan, jadi gue harus dimandiin di tempat tidur, itu gue ngerepotin banget lah keluarga. Terus makan juga gue harus disuapin. Mungkin kalian juga moodnya lagi nggak bagus gitu ya, jadi keceplosan mentang-mentang sakit gue harus repot ngurusin lu yang gitu-gitu. Tapi sebaiknya itu direm deh. Kalian itu sebagai yang nggak sakit, gue rasa lebih bisa bagus anger managementnya dan lebih bagus mengendalikan dirinya ketimbang yang pasien kanker. Jadi kalau bisa kalian memposisikan diri, apalagi kalau kalian udah umurnya lebih dewasa, memposisikan diri, oh gue ini tuh sehat, dan memposisikan diri juga pasien ini sakit atau IAS ini sakit, itu juga bukan karena kemauan dia bersikap seperti itu pun itu juga bisa dibilang di luar kendali dia. Oke guys, jadi itulah dia 10 tips untuk menghadapi pasien kanker. Bisa itu keluarga kalian atau teman kalian atau kerabat. Dan moga-moga tips ini berguna buat kalian yang kerabatnya sedang menjalani peperangan yang sama dengan gue. Dan kali ini mungkin itu aja videonya, semoga berguna, dan see you in the next video. Bye bye.